Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Kita sampai hadis ke 126 tentang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kunna la na'uddul qudrata wasufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap keruh dan kuning setelah suci sebagai sesuatu. Diriwayatkan Bukhari, Abu Dawud, dan ini merupakan redaksi dari Abu Dawud. Ummu Atiyah Nasibatu bintu Ka'bin adalah Nusaibah binti Ka'ab min kibari sahabiyat, termasuk kibari sahabiyat. Jadi kalau sahabat perempuan namanya sahabah, termasuk kibar katanya. Kibar itu pembesar, karena beliau juga turut andil dalam mewartakan hadis. Wa kanat ta'zu ma'an nabi. Bukan sekedar itu, bahkan beliau suka ikut perang bersama Nabi. Padahal perempuan. Wasakanatil Basrata, dan tinggal di Basrah. Al-Qudrah, Qudrah yang dimaksud oleh lafadz ini, as-sa'il, yaitu cairan, alladzi yakhruju minal farji bi launil ma'il qadar al-wasakh, yang keluar dari kelamin perempuan, warnanya keruh. Wa huwa kalaunil ma'i al-musyawwab biturab, seperti warna air yang bercampur dengan tanah, keruh. Wa huwal aqdar minad dam, dan lebih keruh daripada darah. Tuh, katanya itu ya. Sufrah itu kuning. As-sa'il alladzi yakhruju minal farj wa tarahul mar'a kasadid, adalah cairan yang keluar dari kelamin perempuan dan bisa dilihat, yang terlihat seperti nanah, ya, ada di permukaan kulit katanya. Wa huwal asfar minad dam, yaitu darah yang berwarna kuning. Pada turnya kita makanya pengen tahu sejauh mana pengetahuan laki-laki terhadap keperempuanan. Ini ulama-ulama ngomong begitu. Ada yang cocok, ada yang enggak itu. Ba'da tuhri artinya setelah suci. Ba'da ru'yatil qassatil bayda wal jufuf minal haid, yaitu setelah ada lendir serviks kan, yang berwarna putih. Syai'an la na'udu haidan, artinya sesuatu yang dimaksud oleh hadis ini, kami tidak memandang sesuatu, maksudnya haid. Kami tidak menganggapnya haid kalau keluar setelah suci. Masih ada noda itu ya, masih ada noda yang keluar setelah suci, itu tidak dianggap haid lagi. Kunna, kami, al-muradu kunna fi zamanihi ma ilmihi fayakunu takran minhu walahu hukmu raf'i. Kenapa beliau menggunakan kata kunna, kami, ini berarti seakan-akan menjadi kesepakatan. Ya, menurut kami, menurut kita itu kan, keruh dan kuning setelah suci itu tidak dianggap haid lagi. Fiqhul hadis, kesimpulan.
Ittafaqal ulama ala annal haida yantahi biyuratil qassatil baida. Ulama sepakat bahwa haid itu berhenti setelah ada lendir serviks katanya, berwarna putih. Nah, ini yang tahu persis perempuan sih sebenarnya. Tapi kita harus tahu gitu ya, karena kita adalah pemangku amanat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Aisyah, la ta'jalanna, jangan buru-buru, maksudnya jangan buru-buru mandi, kata Aisyah kepada perempuan, hatta taroinal qassatal baida, sebelum kalian melihat lendir serviks yang berwarna putih. Jadi sebelum suci katanya, itu masih ada lendir yang berwarna putih. Ya, orang sebut dengan keputihan sebenarnya, tapi nggak terus menerus. Kalau yang keputihan kan terus menerus. Turidu bidzalika tuhra minal haida, artinya suci dari haid. Lil jam'i min hadzal hadits wal qassa, yang namanya qassa kal khaytil abyad, seperti benang putih ya. Yang disebut lendir serviks ini seperti benang putih, yakhruju, yang keluar, ba'dang qita'idam, setelah berhentinya darah, terputusnya darah, au badal jufuf, atau setelah kering. Hadits Ummu Atiyah mahmulun ala ma idza ra'ati sufra wal qudra ba'dal qassatil baida. Jadi hadis Ummu Atiyah ini diandaikan jika seorang wanita melihat warna kuning dan butek ya, keruh setelah tadi lendir serviks. Ai badal haid, setelah haid. Li riwayati Abi Dawud, karena riwayat Abu Dawud ba'da tuhri, setelah suci. Wa anaun al-Bukhari, sementara Bukhari memberi catatan fi ghairi ayyamil haid, bukan di hari-hari haid. Wa kadza inda Ibnu Majah, begitupun menurut Ibnu Majah. Saya pikir keterangan seperti ini seharusnya diterima oleh perempuan-perempuan remaja. Ya, kalau yang udah tua-tua udah berhenti haid, ya ngapain ceritain haid, gitu kan? Tapi inilah dalam masalah apapun kita mendapat catatan bahwa ulama itu ilmunya sangat luas itu. Cuma zaman sekarang itu kan ilmu nggak berhenti, ya. Plus ilmu pengetahuan mestinya. Jadi klop. Jadi jangan sekedar agama, karena agama itu mereka kuasai secara detail sekali, sedetail-detailnya. Nah, begitu juga ilmu umum seharusnya. Al-qudra wal sufra idza kana qabla intihal haid fa huwa haidun. Sementara qudra, sesuatu yang butek ya dan kuning, jika keluarnya sebelum berhenti haid, maka itu masih bagian dari haid. Ya, tapi kalau sudah berhenti tadi itu anunya cairan putih katanya, lendir putih, pembatasnya. Kalau itu sudah keluar, berarti sudah berhenti. Wa fi qaulin laisa haidan aslan lima sabaq fi launi damil haid fa inna aswad yu'rif, karena darah haid itu cenderung kehitam-hitaman. Wa inda Syafi'iyah fa inna damal sufra wal qudra asna fatrah haid. Kata Syafi'iyah, adanya warna kuning dan butek ini adalah di tengah-tengah haid, bukan sesudah haid katanya. Ya, jadi ada kontroversi ya. Ini terjadi karena penelitian belum cukup waktu itu ya. Maksudnya menggunakan lab. Lalu sekarang kan sudah begitu telitinya. Walau jawaza adatu al-khasa fala tataqayyad bil adat. Jadi kalau memang sudah mengenali, si perempuan sudah tahu persis dirinya, ya, maka jangan berkaitan dengan adat, jangan dikaitkan dengan adat. Fala tatahura hatta taral qassatal baida wa hiya tuhru binal haid wa in kana ba'da turi wal qassa al baida fala ya'udu haidan. Ya, jadi berdasarkan hadis ini, kalau sudah suci
kemudian masih ada warna bercak-bercak, itu tidak disebut haid lagi. Ya, tapi ini sumbernya bukan dari orang biasa, tapi dari Rasulullah SAW. Itu yang patut kita pertimbangkan. Al-istimta bil haidi, bersuka-suka dengan haid, ya, bercengkrama dengan wanita haid, istri yang haid. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu an, annal yahuda kanu, orang-orang Yahudi punya kebiasaan idza hadatil mar'a, jika istrinya lagi haid, lam yu'akiluha, mereka tidak makan bareng. Inilah yang menurut sejarah awalnya hijab, awalnya jilbab itu ada selentingan berasal dari wanita Yahudi. Artinya kalau mereka haid itu harus diasingkan, tidak boleh hidup bersama. Nah, biasanya diasingkan di suatu tempat. Kalau di zaman dulu di hutan. Nah, supaya dia tetap berinteraksi di tengah-tengah keramaian, maka tubuhnya ditutupi. Nah, itu para ahli menyatakan jilbab berasal dari situ. Gitu. Ya, jadi kemudian dilestarikan dalam Islam. Jadi supaya dia bisa ngumpet tapi di tengah-tengah, maka menutup jilbab. Jadi kaitannya jilbab itu dengan wanita haid. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Ya. Tapi bagi orang Islam ada atau tidaknya sejarah, yang penting perintah, diperintahkan apa enggak gitu. Bagi ajaran Islam ya, apakah itu dari dulu, apa barusan, apa ini aturan nabi-nabi dulu atau bukan, pokoknya ada perintah nabi enggak gitu dari kita. Kalau ada perintah ya kita lanjutkan, kalau enggak ya jangan. Ini yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat orang sebelum kami, sebelum kita. Syariat nabi-nabi sebelum kita ini, sebelum Nabi Muhammad, apa boleh dipakai apa enggak? Jadi ada judul itu, bagian dari syariat itu syar'u man qablana. Kan panduan patokan syariat itu ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, salah satunya syar'u man qablana. Nah, kalau dalam kajian kita fikih, syar'u man qablana itu boleh dipakai kalau mendapat legitimasi dari Rasulullah. Contohnya puasa Nabi Daud. Ya, Nabi Daud membiasakan puasa 2 hari sekali. Sehari puasa, sehari enggak, sehari terus begitu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya orang yang kuat, apa saja yang patut saya jalankan? Nah, itu Rasulullah salah satunya memberikan tips agar berpuasa sebulan 3 hari dalam sebulan. Saya kuat. Ya udah kalau gitu Senin Kemis. Bisa saya, lebih lagi. Ya udah kalau gitu puasanya Nabi Daud. Sehari buka, 2 hari sekali aja pokoknya. Saya kuat, saya mau saben hari aja. Oh jangan. Nah, kata Rasulullah, ya. Jadi paling maksimal puasa yang kamu lakukan adalah puasa Nabi Daud. Jadi jangan terus-terusan puasa. Kita lanjutkan. Rasulullah menyatakan, idza hadati, dari Anas diriwayatkan, orang-orang Yahudi apabila istri lagi haid, lam yu'akiluha, mereka tidak makan bareng. Faqala nabiyyu, lalu Nabi kita mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah semuanya kecuali nikah. Ya, nikah itu maksudnya bersetubuh. Lam yu'akilu, apa kesimpulan dari hadis ini? Al-haid bayanal murad, al-hadits bayanal murad, hadis ini menjelaskan yang dimaksud, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, bahwa haid itu adza,
Banyak yang menafsirkan adza itu penyakit. Ya, kalau saya lebih cenderung adza itu diartikan dengan limbah. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang haid. Surat Al-Baqarah 222. Katakan bahwa haid itu penyakit. Nah, itu kan? Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hindarilah perempuan istri-istrimu saat haid. Nah, menafsirkan adza dengan penyakit itu menurut saya kurang tepat karena penyakit harus direspon dengan obat. Ya, tapi kalau limbah artinya memang itu bagian dari tubuh yang harus dibuang seperti keringat, ya, dan kotoran-kotoran lain yang mesti harus dibuang dari tubuh kita. Ya itu biasa saja. Ya, karena haid ini adalah darah yang artinya telur yang tidak dibuahi. Jadi dikeluarkan oleh rahim. Jadi tepatnya itu limbah. Ya, limbah tubuh ya maksudnya. Jadi memang biasa, bukan penyakit. Kalau penyakit kan harus diobati. Nah, cuma adza itu memang artinya mustarak ya. Punya arti banyak. Antara lain artinya menyakitkan. Sehingga lagi haid itu perempuan pasti emosional. Contohnya bagian pinggulnya pasti sakit. Daerah pinggul kan yang memproduksi darah itu. Nah, itu maksudnya adza. Wal ma'a. Jadi bisa babil adza. Jadi ayat ini, hadis ini menjelaskan firman Allah huwa adza ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 222, dia adalah limbah, maka hindarilah karena kotor, jangan disentuh gitu kan. Yang kedua, an-nahyu wat tahrim min watil haidi wa jimaiha faqat. Larangan menyentuh atau larangan mendekati wanita haid itu untuk disetubuhi saja, bukan yang lain. Kalau menurut orang Yahudi itu makanan yang disentuh oleh wanita haid itu nggak boleh dimakan, ya menurut aturan orang Yahudi. Nah, kemudian ketika datang Islam semuanya dirombak. Yang ketiga, yajuzu muakalatul haid, boleh makan bareng orang haid, wanita haid, istri haid ya. Wal mujalasah fi baitin wahid, dan mujalasah duduk-duduk. Pokoknya yang lagi haid itu yang terlarang hanya begitu aja. Wal mula masah, dan boleh bersentuh-sentuhan. Wal musakana, dan tinggal bareng. Fi baitin, di rumah. Wal mudaja'ah, dan kelon, nah, boleh. Wal qublah, mencium boleh. Ya. Wal istimta bil haid, dan segala kesenangan yang kita bisa peroleh dari wanita haid, nah, itu boleh dilakukan. Wasayati tafsilul akhar fil ahadits atiyah, nanti akan dijelaskan lebih rinci pada hadis yang akan datang. Yang keempat, inna yadal haidi tahirun, sesungguhnya tangan wanita haid itu suci. Kama jafi qaulihi li Aisyata, sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, haidatuka laisat fi yadika, haid kamu, haidatuki, haid kamu bukan di tanganmu. Nah, itu ya. Jadi satu saat rumah Rasulullah dengan masjid itu dekat. Nah, Rasulullah minta tolong diambil sisir. Saya kan lagi haid ya Rasulullah. Haid bukan di tangan, dia bilang gitu. Ya, jadi nggak nularin maksudnya. Rumah itu saking dekatnya tuh Aisyah nyisirin rambut Rasulullah. Jadi Rasulullah sampai begitu. Kepalanya keluar dari masjid. Saking dekatnya, berarti kan rendeng itu. Jadi disisirin. Aisyah tidak di masjid karena di rumahnya. Ya, bisa disisirin, berarti dekat banget. Wa fi riwayatin al-haidatu laisat fi yadika. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan haid itu bukan di tanganmu. Artinya tidak menyebabkan najis.
Jadi ya, jadi tangan karena head itu di tempatnya, tangannya tidak menjadi najis. Selanjutnya an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah ya'muruni, adalah Rasulullah menyuruh aku fa'attaziru. Menyuruh aku apa? Nah, ini nggak dijelaskan ya. Ini apa istilahnya? Istilahnya rahasia itu ya. Nyuruh aku ya. Maksudnya suruh deket gitu. Lalu aku sarungan, pakai sarung. Fayubashiruni, lalu Rasulullah mendekati aku, ya, bersentuhan denganku, wa ana haidun, sementara aku lagi haid. At-tazir ya, apa kandungan hadis ini? Inna jima'al haidi fil farj haramun. Menjima wanita haid ke farjinya itu haram. Berdasarkan Quran, sunnah, sahihah dan ijma' kaum muslimin. Ya, bersetubuh, menyetubui wanita haid itu tidak boleh. Innal mubasyaral haidi fima fawqa surah wa taqtaruba, adapun bersentuhan dengan wanita haid, ya, di bagian tubuh di atas pusar, di bawah dengkul, dengan berbagai macam cara boleh. Antara lain dengan menyentuhkan zakar, boleh. Ya, jadi zakarnya nggak disentuhin ke situ, disentuhin ke bagian-bagian lain. Ya, itu boleh. Wabil qublah, dan dengan mencium, mu'anaqah pelukan, awilamsa atau megang-megang yang lain. Ya, jadi kan banyak yang bagian-bagian yang lain masih utuh gitu kan. Lah iya, kalau kan ada orang tertentu yang itu artinya halal, yang bebas gitu. Boleh apa saja. Itu kan? Maksudnya yang namanya lipatan itu kan bukan di situ aja. Ya, cari yang lain. Itu yang nggak boleh gitu. Tunggu seminggu kan cukup lama. Kalau orang yang libidonya tinggi kan, sah-sah saja. Takutnya perempuannya nggak tahu gitu. Dikiranya, wah lagi head macem-macem aja gitu. Bukan. Daerah itu aja yang nggak boleh. Ya, kalau perlu digembok aja, yang lain-lain boleh. Pakai celana dalam yang digembok, udah aman. Yang lain-lain aja gitu. Silahkan. Ya, jadi itu sesuatu yang dibolehkan lah sih, jangan dilarang. Yang selanjutnya, au ghairi dzalika halalun. Adapun selain dari yang itu tadi, cuma batasnya mana? Nah, karena Imam Syafi'i itu hati-hati, dia mengatakan pusar sampai dengkul itu daerah terlarang, zona terlarang. Walaupun sebenarnya ring satunya itu, ya, ring duanya, ring tiganya itu. Menurut Imam Syafi'i itu ring satunya nggak boleh, gitu. Yaitu dengkul sampai pusar. Tapi ulama yang lain boleh itu mah, masih ada kan yang bisa dibolehin. Itu kan, eman-eman katanya. Itu kan, eman-eman. Nah, libidonya sudah naik kan. Nah, itu hal yang boleh. Istri tidak boleh nolak. Cuma itunya saja yang nggak boleh. Yang ketiga, al-mubasyarah fima baina surah wa rukbah fi ghairi qubul wa dubur fiha salatsu aujuh. Bagaimana mubasyarah? Mubasyarah itu bercengkrama ya. Antara pusar dan dengkul selain dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur ya, dua lubang. Maka ada 3 pendapat. Pertama, yang paling masyhur adalah haram. Nah ini Imam Syafi'i mengantisipasi ya, khawatir kebablasan. Nah, lebih baik diharamkan itu. Jadi sudah deket-deket gitu. Yang kedua, laisat biharam. Tidak haram, pendapat kedua. Yang ketiga, walakinna makruhah, makra karahata tanzi, tapi makruh. Jadi selain dari 2 pelepasan itu,
tapi masih di wilayah pusar dan dengkul, ada 3 pendapat tadi ya. Yang paling populer haram karena dalam rangka antisipasi ya. Tindakan preventif itu. Wa hadzal wajhu aqwa min haitsu dalil wal mukhtar. Tapi dilihat dari dalil yang paling kuat adalah makruh. Wal wajhu tsalits in kana mubasyir yabitu nafsan farj wa wathiqa min nafsi bisnabi imma li dhafi syahwati wa imma li syiddati waraihi jaza. Pendapat yang ketiga mengatakan ini tergantung, beda-beda pada setiap orang. Ya. Jika orang itu mampu menahan syahwatnya, pokoknya dia bisa mengendalikan syahwatnya, maka boleh. Yang penting jangan ke situ. Wa imma li syiddati wara'iha jaza wa ila fala. Tapi kalau dia tipe orang yang tidak mampu, sebaiknya jangan. Wa hadzal wajhu hasan. Ini pendapat yang baik. Li qauli Aisyah radhiyallahu an fi haditsil akhar. Karena ada hadis Aisyah. Ya. Kata Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu. Dan siapa di antara kalian yang mampu mengendalikan libidonya? Kama qala nabiyyu yamliku irbahu, nah, maka boleh. Jadi ini beda-beda pada setiap orang. Ya, kalau pengantin baru ya mungkin nggak tahan ya. Ya sah-sah saja. Yang keempat, rawat Maimunatu radhiyallahu an ma yu'addil hadits Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah menguatkan Aisyah. Qalat kana Rasulullah adalah Rasulullah idza arada ayyubashir imratahu wa min amaraha. Rasulullah kalau ingin ya bercengkrama dengan istrinya, maka beliau minta supaya sarungan. Istrinya itu sarungan. Pokoknya ada yang ditutupi lah. Kalau wanitanya lagi head ya, nah, mungkin kalau nggak lagi head ya nggak jadi masalah, nggak pakai pakaian. Nah selanjutnya hadis ke-129, kafarat man ya'tim ra'atau haidah. Kafarat itu denda ya. Kafarat orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas anin nabi, dari nabi, fil ladzi ya'tim ra'atahu wa hiya haidun, tentang orang suami maksudnya yang mendatangi istrinya padahal istri lagi haid. Dia berkata, Nabi bersabda, yatasaddaq bidinar, sedekah 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram ya, 4/4 gram. Awin nisfi dinar, atau separuh dinar. Itu separuhnya udah tahu ya. Hadis diriwayatkan oleh Khamsah. Khamsah itu Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Nasai. Disahihkan oleh Hakim dan Ibnu Qattan. Wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Tetapi selain dari Hakim dan Ibnu Qattan menganggap hadis ini wukuf. Dhaif maksudnya. Ini keterangan penelitian dari Ibnu Hajar Asqalani. Ya, jadi menurut beliau hadis ini dhaif. Jadi kalau dhaif berarti tidak boleh dipakai. Apa kesimpulan hadis ini? Yahrumu wat'u zaujati asna'a haidiha. Haram ya mencampuri istri saat lagi haid. Yang kedua, rawa Abu Dawud wa ghairu min Ibnu Abbas, meriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, idza asaba fi awalidam fadinarun. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau dia mendatangi istrinya di awal haid, maka dendanya 1 dinar. Tapi kalau udah mau akhir, 1/2 dinar. Katanya gitu ya. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas pula mengatakan, idza waqar rajul bi ahlihi wa hiya haidun falyatasaddaq bidinarin. Jadi kalau di awal haid 1 dinar, di akhir haid 1/2 dinar. Tapi di
Hadis yang lain tidak membahas 1 dinar, tapi langsung setengah dinar. Jadi ada 5 hadis. Pada hadis yang lain, yang keempat, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman, amuru ayatasadaq bi khumusai dinar. Ada yang mengatakan 2/5 dinar. Kurang lebih 1 gram, ya. Wa huwa mu'addal, tapi hadis ini mu'addal. Mu'addal itu dalam rentetan perawinya ada 2 yang kosong. Anjlok gitu. A dari B, B dari C, C dari D, D dari E dari F. Nah ini tiba-tiba A langsung ke D. Nah itu A langsung ke B, langsung ke D, B C-nya nggak ada. Dari mana peneliti ini tahu? Karena zamannya A ini zaman cucunya, ini zaman buyutnya. Gitu. Jadi bapaknya mana, kakeknya mana? Itu diteliti begitu. Tidak mungkin A bertemu dengan bertemu dengan D, ya, karena waktu A hidup, D sudah meninggal, contohnya gitu. Dari mana dia bisa ketemu? Nah ini berarti ada yang kosong 2. Jadi ada 2 generasi yang nggak ada. Ini namanya mu'addal. Hadis ini dipandang tidak sahih. Nah itu penelitian para ahli, ya. Jadi ini mereka sangat kita apresiasi betul. Karena ada inilah kita jadi tahu mana yang hoax, mana yang bukan, mana yang valid, mana yang invalid. Kalau tidak kita akan dibuat kekanak-kanakan lah. Banyak sekali hadis-hadis yang dhaif itu kalau diperiksa itu kekanak-kanakan. Wa qala Ahmad bitakhir baina dinarin aw nisfi dinar. Menurut Syafi'i, wa qala Syafi'i bitanwi awal haid wa akhirih. Nah, itu menurut Imam Syafi'i dengan tanwi. Tanwi itu memilih kalau di awal haid 1 dinar, akhir haid setengah dinar. Menurut Ahmad takhir. Takhir itu boleh milih. Ya, kalau punya ya 1 dinar, kalau nggak punya setengah dinar. Yang ketiga, ikhtalafal ulama fi wujubil kafarat ala salasati aqwal. Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban kafarat untuk seorang suami yang mendatangi istrinya lagi haid. Ya, karena kadang-kadang begini. Karena tugas suami tidak bisa menghindar. Contohnya begini, dia ada yang kerja di laut, ya. Di tengah laut. Dia pulang ke darat tuh seminggu sekali, tergantung perusahaan sih. Ada yang seminggu di laut, seminggu di darat. Ada yang 2 minggu di laut, seminggu di darat. Begitu terus. Nah, begitu dia dapat jatah seminggu, ya, mendarat di darat, dia mendapati istrinya haid. Akan susah itu. Ya kan? Nah, ini kasusnya. Ya, kalau kita yang tenang mah ya gampang aja. Oh, gimana, kan kecewa dia tuh. Nah, maka ini Islam memberi yang nggak boleh itunya aja, kan? Ya, yang nggak boleh itunya aja. Yang lain-lain kan sama, cari-cari aja lipetan-lipetan yang lain gitu kan, dari tubuh istrinya. Cuma nggak bisa punya anak. Gitu. Kan gitu kan? Kalau di ayat tentang puasa, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ada ayat tentang puasa itu. Dibolehkan di malam puasa, uhilla lakum lailatas syam rafats ila nisaikum. Di malam puasa boleh berporno-porno itu dengan istrimu. Malamnya boleh, siangnya mah ya puasa. Apa terus selanjutnya? Uhilla lakum lailatas syami rafats ila nisaikum hunna libasul lakum. Mereka pakaianmu, wa antum libasul lahunna, dan kamu pakaian mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah maklum kalian suka pura-pura. Tuh, ayat itu tahu karena Allah yang mencipta kita. Allah sudah maklum, alim Allah anam kuntum takhtanun. Kamu tuh suka khianat pada dirimu sendiri, kepengen menang baik gitu.
Munafik singkatnya. Suka munafik pada dirimu sendiri, udah gerayangin aja, silakan. Fal'ana basyiruhunna, sekarang gerayangi saja, bahasa kasarnya tuh. Wabtagu, dan carilah apa yang Allah tentukan untukmu. Carilah anak. Karena anak yang mungkin ya dibuai di bulan Ramadan itu mungkin mendapat beda gitu ya. Mungkin dia lebih dapat hidayah apa bagaimana, kesalehan. Ya wallahu alam, paling ayat itu begitu aja. Fal'ana, maka sekarang, baca lagi surat Al-Baqarah 183 terusnya. Surat tentang puasa, ayat tentang puasa kan 183 sampai 187. Mungkin di 186-an gitu ya. Fal'ana, maka sekarang, basyiruhunna. Bahasa kasarnya begitu, kalau bahasa resmi nanti kadang-kadang nggak ngerti. Maka sekarang gerayangilah istrimu itu, wabtagu, dan carilah hak-hakmu. Wabtagu ma kataballahu lakum, carilah hak-hakmu. Siang boleh kita puasa, tapi malam senang-senang gak dilarang, sebab kita bukan pendeta gitu. Islam tidak menghendaki kita hidup selibat, ya, artinya seperti pendeta kepengen ditahan, kepengen tahu-tahu ada kuburan aja gitu kan, kuburan janin kan. Islam tidak melarang. Wabtau wakulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, sampai subuh. Batasnya sampai subuh. Ya, itu boleh. Jadi tentang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya. Jadi kita harus berpikir begini. Islam ini untuk semua lapisan masyarakat. Kita kadang-kadang, wah masa begitu aja mau-mauan istri lagi haid. Nah ini kondisi lain. Mungkin buat kita itu terasa aneh, tapi buat orang-orang yang tadi, yang tugas di laut 2 minggu, ya seminggu di darat, dia mendapati istrinya, pulang perginya aja udah 2 hari itu. Ya, begitu dia lepas off sehari buat perjalanan datang, udah 5 hari di rumah tuh, paling 5 hari dia mendapati istrinya begitu. Ya udah, cari aja lipatan di bagian tubuh yang lain dari istrimu, jangan yang itu. Ya, singkatnya, itu sesuatu yang halal. Jadi ulama berbeda pendapat. Pertama, la kafarata alaih, tidak perlu kafarat. Jadi kalau ada seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Pertama, tidak kafarat. Kenapa tidak kafarat? Karena hadisnya dhaif tadi itu. Tidak perlu kafarat. Kata guru saya, pasti kalau diperiksa, kalau kita wawancara, mungkin di atas 50% pernah terjadi. Seorang suami ya ngegerayangi istrinya lagi haid, mencampuri istri lagi haid. Mungkin saja istrinya nggak terus terang karena dia takut suaminya galak. Kalau udah mau itu kayak nerajang ke sana ke sini gitu kan. Jadi apa boleh buat? Ya kan? Nah istrinya kan ketakutan, takutnya dia nyeleweng gitu kan kalau nggak dipenuhi. Nah itu makanya diijabah. Jadi kalau diperiksa katanya tuh, di atas 50% pernah. Apa iya apa enggak, wallahu a'lam. Ya, ini tipe orang yang libidonya tinggi kan. Karena itu pernah saya sampaikan bahwa laki-laki punya kemampuan dalam 24 jam itu 24 kali. Sejam sekali. Laki-laki punya kemampuan sejam sekali. Sejam udah, nanti sejam lagi bangun lagi. Kalau yang pas lagi muda-mudanya itu kan, ya kalau berdasarkan umur makin lama makin turun tuh. Makanya Rasulullah kan ganti pasangan tuh. Jadi supaya ini gairah. Kita kan itu lagi jadi ya males gitu. Itu penyebabnya. Atau kita pengecut. Itu yang pertama,
tidak perlu kafarat. Wa alaiha ayastaghfira wa yatuba. Yang dia lakukan adalah istighfar dan bertobat pada Allah. Ya, telah melanggar, gitu kan? Wa huwa qaulu jamahiri salaf wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil jadid as-sahih. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam kaul jadidnya berpendapat tidak perlu kafarat. Yang kedua, yajibu alai kafarat ma'atanawu. Yang kedua, pendapat kedua, wajib kafarat. Nah, tergantung ya. Kalau di awal haid dia bayar 1 dinar tadi itu. Kalau di akhir haid dia bayar setengah dinar. Itu pendapat qaul Syafi'i, tapi Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i punya 2 pendapat, Saudara. Ya. Jadi artinya jangankan 2 kepala, 1 imam saja pendapatnya ada 2. Pendapat qaul qadim, qaul bengen, pendapat bengen itu saat Imam Syafi'i ada di Irak. Saat di Irak. Nah, pendapat yang begini, satu saat Imam Syafi'i itu hidup kalau nggak salah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, khalifahnya itu. Banyak keluarga Rasulullah yang dibantai waktu itu. Karena itu Imam Syafi'i, kita sering dengar dalam tahiyat pertama itu nggak menyebut wa ala ali Muhammad, ringkas, sebab khawatir nanti dituduh dia keluarganya. Jadi dalam tahiyat awal tuh banyak yang menyarankan, padahal nggak ada perintah untuk memotong salawat tuh nggak ada. Yang namanya salawat ya harus utuh, salat ala Nabi. Tapi di kalangan Imam Syafi'iyah ini, kalau kita tanya anak-anak pesantren, tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada menyebut wa ala ali Muhammad. Padahal tidak ada dalam hadis yang menyuruh memotong hadis itu. Sama dengan ini, tahiyat, doa tahiyat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hanya sepotong. Ya, padahal hadis itu masih panjang. Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Harusnya begitu. Tapi entah kenapa dipotong. Lalu ditutup dengan yang lain. Ini yang dipopulerkan di kitab-kitab kuning. Nah, itu riwayatnya begitu. Karena waktu itu lagi riskan. Semua yang ada kaitannya dengan keluarga Nabi dihabisi. Ini yang nggak masuk akal ya. Kadang-kadang nggak masuk. Tapi itu sejarah. Sehingga satu hari Imam Syafi'i ditangkap. Ditangkap dalam keadaan diborgol. Dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu ditanya, diinterogasi. Ada berita bahwa kamu dan temanmu akan melakukan kudeta. Benar nggak? Dari siapa Tuan mendapat berita itu? Tapi kalau Tuan ingin kejujuran atau bohong, ingin kejujuran atau ingin kebohongan, dia bilang. Ya aku ingin jujur, karena Umar bin Abdul Aziz kan seorang khalifah yang sangat jujur. Kalau antum menginginkan kejujuran, ya tolong saya dilepas. Karena saya khawatir saya ngomong begini ini supaya saya dalam keadaan diborgol ini saya terpaksa. Nah, dibuka. Nah, setelah dibuka, Imam Syafi'i dengan fasihnya menceritakan, alih-alih beliau dijebloskan penjara, malah sang khalifah nangis. Berarti selama ini hak-hak kamu tidak dipenuhi. Karena Imam Syafi'i itu adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya imam dari imam 4 yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Kalau bahasa kita mah dia Habib gitu.
Satu-satunya dari 4 imam ini yang punya nasab Rasulullah itu adalah Imam Syafi'i. Oh, nangis itu Harun ar-Rasyid. Ya, udah kalau begitu orang-orang itu ternyata jahat sama kamu. Udah mulai sekarang kemanapun kau dakwah bebas di negeri ini, dan aku tambah pengawalan. Oh, jangan dikawal-kawal saya. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kamu mau dakwah kemana? Jadi dia bebas berdakwah sehingga memungkinkan Imam Syafi'i sampai ke Mesir. Tadinya kan nggak bisa tuh di Irak aja, karena itu difitnah. Jadi langkah-langkahnya, gerak-geraknya itu diawasi. Maka beliau sampai ke Mesir. Di Mesir sana mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi bukan beliau yang pindah-pindah, malah mahasiswanya yang berpindah-pindah. Contohnya grup ini sampai jam sini, sampai contohnya jam 5 sampai jam 7. Nanti jam 8 sampai jam 10 beda lagi orangnya. Jadi Imam Syafi'inya diam aja di situ. Tapi muridnya berganti-ganti. Akhirnya tidak ada waktu lagi untuk keluar. Dan sampai beliau wafat di Mesir. Nah, sekarang itulah kuburannya di Mesir. Oh, itu yang riwayatnya begitu. Karena umur beliau cukup pendek. Cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Dan beliau termasuk salafus salih. Ya, salafus salih itu didefinisikan orang-orang yang hidup sebelum tahun 300. Beliau 150, 204. Mendahului imam-imam hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim itu di atas 200. Makanya Imam Syafi'i kalau menyampaikan hadis tidak ada rawahul Bukhari, tidak ada. Karena Bukhari itu lahir setelah beliau. Jadi beliau duluan. Dan beliau disebut dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Artinya tokoh sunnah. Kenapa? Karena beliaulah yang merintis hadis itu harus dicek. Sehingga dalam sebuah ucapannya beliau mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, dialah pendapatku. Jadi maksudnya begini, Imam Syafi'i tahu keterbatasannya. Ya kita bayangkan di zaman lalu itu penelitian terhadap kesahihan hadis itu masih langka ya, masih sulit. A dari B, B dari C. Tapi beliau punya komitmen yang kuat. Dengan tidak menutup kemungkinan penelitiannya itu salah, gitu kan? Sehingga beliau mengatakan, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis, maka otomatis aku berpendapat pada hadis itu. Beliau sadar, boleh jadi yang ditelitinya ini nggak valid. Beliau sadar, mungkin saja ada hadis sahih yang beliau belum tahu. Nah, jika penemuan beliau ini ternyata ditimpali oleh hadis sahih, maka dia otomatis ke hadis sahih itu. Dan karya-karyanya lumayan. Termasuk yang kita dengar usulul fiqh. Usul fiqh itu ada satu ilmu yang meneliti dalil-dalil. Nah, kita tahu kan bahwa Islam itu ditegakkan di atas dalil. Ilmu yang meneliti dalil-dalil itu namanya usulul fiqh tentang syariat. Semua orang sepakat, ya, pembangunnya itu, peletak dasar-dasar usul fiqh adalah Imam Syafi'i. Nah itu ya, karya-karya yang monumental itu adalah Al-Um. Sayang Al-Um ini tidak dibaca oleh pengikutnya. Sayangnya begitu. Sementara pengikutnya ngotot dia adalah pengikut Imam Syafi'i. Saya punya Al-Um itu sejak ibtidaiyah. Ya, karena saya kepengen betul-betul pas gitu. Tapi Al-Um ini termasuk kitab yang agak sulit dibaca. Nggak seperti yang sekarang-sekarang ini. Jadi salah satu pendapat beliau yang beda dengan pendapat kebanyakan orang adalah azan Jumat. Ya, beliau menyatakan azan Jumat itu yang benar sekali. Aku mendengar riwayat di zaman Utsman, azan Jumat dua kalikan. Tapi aku tidak percaya penuh karena Utsman
Karena riwayat Utsman itu apa asli Utsman bin Affan sang khalifah? Sebab saat Utsman hidup ada 3 Utsman. Utsman yang mana? Daripada kita ribut-ribut soal perawi, lebih baik kita kepada riwayat yang sudah disepakati, yaitu di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, azan Jumat hanya sekali. Begitu beliau katakan dalam Al-Um. Kalau saudara kepengen nanti kapan-kapan saya bawa. Ya. Kemudian saya masih ingat tentang kematian. Upacara setelah kematian beliau mengatakan begitu, wa akrahul ma'tam, aku tidak suka upacara setelah kematian. Li'annahu yujaddidul mu'na, li'annahu yujaddidul husna, wa yukalliful mu'na. Alasannya 2. Karena ramai-ramai setelah kematian itu memperbaharui kesedihan. Yang tadinya sudah mulai lupa, ingat lagi. Yang kedua, nambah ongkos, memaksakan ongkos. Kan mendatangkan orang itu pasti ada ongkos. Itu beliau sampaikan di Al-Umnya. Yang nggak didengar oleh para, kalau kita nentang malah kita yang dianggap bukan Syafi'i. Maka saya pernah sampaikan tuh di satu kajian. Wah, saya kok nggak begitu, Pak. Alih-alih mereka ingin menjadi pengikut Syafi'i, setelah mendatangkan saya, malah pengajiannya bubar. Kata orang, apa iya ini buku Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan sudah wafat, kok bukunya baru? Ada yang jawab begitu. Nah, jangankan Al-Um Imam Syafi'i, mushaf aja udah berapa itu? Udah berapa abad itu? Mushaf itu. Loh kok ada yang baru? Ini kan mushaf cetakan baru. Ya, itulah. Wahwa wasalis, pendapat yang ketiga, yajibu itqu raqabah, wajib memerdekakan budak. Nah, jadi berkaitan dengan denda suami yang mendekati istri yang sedang haid, ada 3 pendapat. 1, ya, tidak wajib kafarat. Saya ulang ya. Yang kedua, rinci. Kalau dia mendekati istrinya di awal haid, bayar 1 dinar. Kalau di akhir haid, setengah dinar. Terus pendapat yang ketiga, memerdekakan budak. Nah, ini lebih berat lagi. Sekarang sudah tidak ada kan? Memerdekakan budak. Dulu yang namanya manusia itu dijual belikan seperti barang. Ya, jadi kalau milih laki-laki berarti milih yang kuat, dilihat yang gede, mungkin yang rata-rata kan negro. Pasti harganya lebih mahal. Kalau perempuan ya cantik. Cantik, ramping, pokoknya yang ideal ya. Itu lebih mahal. Jadi ada harga-harganya, mereka dipajang itu ada harga-harganya. Jadi ada pasar budak. Setelah kita beli, maka semua ya dedikasinya buat kita. Kalaupun dia ngojek, katakan bahasa sekarang, kita punya budak ngojek, duitnya buat kita, store semua. Dan itu dilindungi oleh undang-undang pada saat itu. Jadi kalau ada budak yang kabur, itu akan ditangkap polisi, dikembalikan lagi pada tuannya. Nah, ada budak-budak tertentu yang ingin merdeka, makanya itu mukatabah, dia berhak mendapat zakat. Contohnya seorang majikan, boleh kamu merdeka dari saya, asal bayar 200 juta. Contohnya, kan? Maka dia mulai nabung tuh. Nabung. Nah, orang seperti ini namanya mukatabah. Dalam bahasa ajaran Islam fikih ya. Itu boleh dibantu dengan uang zakat. Kan ada itu kata-kata wafir riqab. Nah, dalam perbudakan. Nah, ini boleh dibantu. Tapi sekarang udah nggak ada. Junub puasa tidak ada syarat harus hadas atau berwudu, ya. Orang memulai puasa itu tidak ada syaratnya suci dari hadas, tidak ada. Tapi suci dari hadas itu menjadi syarat sholat. Itu tuh, ya.
Memang kita memulai puasa kan subuh. Andaikan andaikan puasa itu jam 7, andaikan puasa itu duha saja gitu. Maka setelah kita kemudian junub setelah sholat subuh, maka nggak wajib mandi sampai zuhur. Tetapi sayangnya awal puasa itu dimulai subuh kan? Maka kalau kita kebetulan ketiduran, kan biasanya begitu, bahasanya ketiduran kan? Kalau nggak ketiduran nggak mungkin. Dia kan mau sholat subuh. Jadi junub itu kaitannya dengan sholat. Dia waktu mau sholat lah, dia harus membersihkan dari hadas. Jadi kalau bukan sholat nggak ada masalah. Ya contohnya tadi tuh, seandainya puasa itu duha saja, nah, kemudian dia junub setelah subuh, udah, nanti mau zuhur baru dia mandi, nggak masalah. Tapi sayangnya subuh itu menjadi awal puasa, itu kan? Nah, sehingga kalau ada orang junub, udah sahur, junub, ketiduran, kan lemes tuh, membuat enak tidur kan? Kalau memang lagi nggak enak tidur, memang begitu caranya. Susah tidur, begitu caranya. Deketi istri, nanti gampang tidurnya. Nah, ketiduran kebablasan, sudah azan, ya nggak apa-apa, kita mandi aja. Wong urusan junub ini dengan sholat, bukan dengan puasa. Itu nggak ada masalah. Nah, demikianlah kajian kitab Bulughul Maram. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda buat kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.